percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Bapa di surga, biarlah hadirat kasih dan kuasa-Mu senantiasa terus termanifestasi di dalam setiap kehidupan kami. Kembali berfirmanlah bagi kami, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Dan sepanjang pemberitaan firman disampaikan, kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu yang sudah ada atas setiap pribadi lepas pada di tempat ini boleh mengajar, boleh memberitahukan, boleh memberikan pemahaman, sehingga kami semua ngerti, paham atas setiap firman Tuhan. Karena kami ngerti, kami paham, maka kami melakukannya dengan kuasa Roh Kudus yang sudah ada pada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, senang sekali bisa hadir kembali di gereja, Pastor Marta, Pastor Alto. Udah selempangan juga kita semua. Amin. Nah, yang lain nyusul nih, yang udah 20 tahun di sini nyusul lah. Oke, sesuai dengan tema, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Sebab dosa merupakan sesuatu yang serius. Dan saking seriusnya dosa bersifat menghancurkan. Bukan hanya sekedar menghancurkan, melumpuhkan dalam seluruh sektoral hidup saudara. Tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita punya solusi, kita punya jalan keluar, dan kita punya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Matius 9 ayat 2 berkata, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Apa katanya? Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wow. Betapa seriusnya dosa yang kita bisa lihat dari ayat ini. Dosa membuat manusia menjadi lumpuh dalam seluruh aspek hidupnya. Dan dosa itu membuat manusia juga tidak berdaya untuk mendapatkan pertolongan dari hukum Taurat. Bahkan yang punya pengetahuan hukum Taurat sendiri justru menghakimi manusia yang sudah dalam keadaan lemah itu. Berarti betapa seriusnya, betapa kita harus memahami bahwa dosa itu sangat amat berbahaya. Tetapi di situ dikatakan dibawalah orang kepada Yesus. Wah, haleluya. Dan pada waktu orang membawa dia kepada Yesus, lihat, begitu sederhana. Yesus berkata yang pertama, percayalah. Siapa orang lumpuh itu? Saudaranya Yesus? Bukan. Tapi dia katakan, hai anakku. Wow. Saya gak ngerti usia orang lumpuh itu berapa. Yesus kita tahu 30 lebih. Tapi dia katakan, hai anakku. Selanjutnya dikatakan, dosamu sudah diampuni. Wow, berikan tepuk tangan. Dia cuma minta percayalah, dan dia posisikan dirinya begitu sangat amat dekatnya antara bapak dengan anak. Dan selanjutnya dia katakan, dosamu sudah diampuni. Wah, bersyukur, haleluya. Orang lumpuh itu mempunyai solusi dan jalan keluar. Jalan keluar untuk keluar dari situasi kondisi yang sangat berbahaya, enggak ada lagi lain, hanya kepada Yesus, saudara. Tetapi lihat orang-orang sekelilingnya, bahkan ahli Taurat, orang-orang Farisi berkata, siapakah dia? Apakah dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri? Sehingga dia sebagai manusia sanggup mampu mengampuni dosa. Wow. Padahal dia tekunin tuh tentang nubuatan para nabi yang akan menghadirkan juru selamat, yaitu Yesus. Tetap tuh blank, blur, gak ngerti pada waktu kondisi itu terjadi di depan matanya.
Dengan ayat ini kita bisa mengerti deh. Sesungguhnya Yesus itu sedang berbagi kemuliaan Bapa yang ada padanya dengan kita semua umat manusia. Amin. Selanjutnya apa yang terjadi? Maka apa yang harus kita kerjakan? Ya, orang lumpuh itu bangkitlah dan berjalanlah. Saya sih, ya gimana ngomongnya? Takut nyinggung ya, tapi saya share bagi hidup, boleh? Boleh. Waktu Plaza Indonesia awal-awal buka, kami satu keluarga pelayanan di situ. Dan Tuhan sudah bilang sama saya, Jack, ada waktunya bersama, ada waktunya split. Ini kehendak Tuhan dalam hidup saya. Oh iya Tuhan, saya siap. Nah istri saya kan sudah comfort zone, sudah nyaman di Plaza Indonesia. Saya bilang sayang, Tuhan suruh kita udahan dulu di situ. Karena Tuhan ingin membangun sesuatu yang lebih lagi. Saya bilang, ada waktu kita bersama, ada waktu kita harus split. Agar semuanya bisa bertumbuh bersama. Jangan tunggu konflik dulu, jedot-jedotan baru menggenapi kehendak Tuhan. Istri saya, belakang gak denger deh. Jalan-jalan, akhirnya ya sudah. Ya mau bilang apa? Kan saya ditarik ke sana, dipegang di sini. Iya loh. Setelah itu apa yang terjadi? Ada hamba Tuhan lah dari Malaysia. Dia punya karunia bernubuat. Wah, puji Tuhan. Tadinya kita para pekerja mau ke sana ke depan. Saya bilang gak usah. Jangan altar call ke depan. Biarlah nanti hamba Tuhannya datang ke pastori kita. Sehingga kita di situ dia bisa clear dan dia bisa tahu siapa kita, posisi kita. Sehingga dia bisa menyampaikan nubuatnya memang jika Tuhan taruh. Semuanya pap. Begitu saya di belakang. Dia bilang, urapan ada pada kamu. Angkat tilammu, berjalanlah. Nangis dia. Heran memang kalau istri. Suami yang hamba Tuhan ngomong suka agak kurang dengar. Tapi kalau orang lain ngomong bisa dengar. Padahal Tuhannya udah ngomong duluan. Bilang mas sebelahnya, welcome to the club bro. Amin. Amin. Nah, kok senyum kamu tuh kayaknya gue banget gitu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya kami pamit. Pak mohon pamit udah 2 tahun setengah. Karena beliau dengar sendiri juga nubuatannya. Bukan dia gak dengar. Oh ya sudah Jack, ya oke kita jalan split jalan. Dan saya keluar ya benar ya. Kemarin Desember ada Natal di Kota Kinabalu. Terus Maret ya kemarin. Maret 1-2 ada KKR di Kota Kinabalu juga. Kurang lebih 2.000 orang loh yang datang. Bilang masuk banyak. Tapi bukan jumlah orang yang datang yang utama buat saya. Tapi yang utama buat saya adalah orang-orang yang mau mendengar akan firman Tuhan. Bilang mas sebelahnya itu gue banget. Berikan tepuk tangan. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ingat ya, pada waktu kita datang, oke deh, kita lihat ayatnya dulu. Selanjutnya, jadi bagaimana dengan kita saat sekarang ini? Roma 3 ayat 21, 22 dan 23. Roma 3 ayat 21, 22 dan 23. Ayat 23-nya merupakan ayat hafalan dan favorit buat kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan. Serius loh saudara. Anda dijadikan segambar serupa sujud dengan dia, tapi gambar rupa wujud itu tuh hilang dalam hidupmu. Wow, itu serius. Yang datang wujud siapa jadinya? Wujud yang memberdayakan kamu. Wujud yang kamu setujui yang sesungguhnya itu bukan wujud kamu. Akhirnya manifestasi dalam hidup kamu. Bilang mas sebelahnya dulu. Dulu, sekarang enggak lagi.
Kenapa? Karena ayat 21. Ayat 21-nya, tetapi kapan? Ayat 21, sorry. Ya, tetapi sekarang, haleluya. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Wow. Orang lumpuh itu tidak berdaya atas pernyataan hukum Taurat. Enggak sanggup, enggak mampu untuk menggenapi hukum Taurat. Ahli-ahli Taurat, Farisi yang paham, ngerti, enggak mampu, tapi punya kecenderungan akhirnya menghakimi, saudara. Dan termasuk kita di tempat ini juga, tiada satupun yang sanggup mampu melakukan hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat kurang lebih ada 630 lebih itemnya. Satu kamu enggak lakukan, gugur, saudara. Wah. Dia begitu kudus, dia begitu suci, dan dia kebenaran itu sendiri. Sedangkan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah itu sendiri. Gak sanggup, gak mampu. Wadahmu gak akan sanggup mampu menampung kebenaran, kekudusan, kesucian itu. Buar, hancur, saudara, binasa. Saudara. Tetapi bersyukur di situ. Tetapi sekarang, haleluya. Anda dan saya bisa dibenarkan tanpa melakukan hukum Taurat itu. Terlebih dahulu. Karena memang gak akan mampu, gak akan sanggup. Dan yakin dan percaya Tuhan kita itu tidak mempersulit untuk kita bisa datang dan percaya kepada Dia. Amin. Ayat 22-nya yaitu apa? Kebenaran Allah karena apa? Karena iman. Saudara berikan tepuk tangan. Pak. Karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Kita ini semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya sendiri sesungguhnya bukan orang pilihan. Saya juga bukan orang yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Enggak. Bagaimana mungkin bisa dipilih? Preman, pecandu narkoba. Orang dunia aja, setan aja gak mau pakai. Amin. Gak dipilih. Suruh lakukan dulu hukum Taurat. Wah makin kelenger. Gak bisa. Tahu gak sesuatu yang jahat termanifest dalam hidup saya? Saya tahu karena itu bukan saya. Tapi saya gak punya kuasa untuk menolaknya. Yang ada ngikutin aja, celaka hidup gue. Stres, depresi, sakit jiwa. Tahu gak kebenaran? Tahu. Tahu gak kesalahan yang saya lakukan? Tahu. Ingin gak tidak melakukan? Ingin. Bisa gak? Gak bisa. Waduh. Halo. Stres gak? Depresi. Itulah hidup saya dahulu. Tapi bersyukur, terima kasih. Sekarang kebenaran Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yang kita bisa perolehnya dengan iman. Wow. Tak terbatas kuasamu. Terus? Gua gak setuju, tak terduga caramu. Sekarang udah ngerti. Tak terduga caranya orang buta melulu. Sekarang udah ngerti caranya. Hanya dengan iman. Haleluya. Ganti liriknya. Gak terduga, gak bisa. Dulu saya gak terduga. Tapi sekarang saya paham, saya ngerti. Kebenaran itu dinyatakan hanya di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Hal itu terjadi dari sejak 30 tahun lalu. Dalam hidup saya. 30 tahun lalu itu tuh terjadi sebuah perjumpaan secara. Saya udah bukan lumpuh lagi, udah terkapar, borokan, kusta. Lalu hidungnya copot, tangannya copot, coba jempol kakinya copot, kusta. Dalam kondisi keadaan seperti itu, saya datang dengan iman kepada Dia. Wah. Karena apa yang terjadi? Dia nyatakan dirinya secara pribadi dalam hidup saya. Dari sejak 30 tahun lalu sampai hari ini. Sebagaimana saya ada semua semata-mata hanya karena anugerah dan kasih serta setia yang tidak pernah berubah. Haleluya. Tepuk tangan gak apa-apa. Heran sih kenapa harus tunggu diperintah dulu.
Tadi pujian penyembahan begitu indah, mesti tunggu WL naik. Silakan bangkit berdiri. Hai, kalau rasakan sesuatu yang sangat luar biasa, ya berdiri aja menghormati Tuhan. Amin. Berdiri, jangan lihat belakang berdiri gak? Gue berdiri, nggak usah pribadi kok kita sama Tuhan. Berdiri aja, ntar yang lain ngikutin. Kenapa? Karena rasa hadirat kasih dan kuasanya. Setelah mengalami perjumpaan secara pribadi, karena iman, nah dari sejak saat itu coba bagaimana cara kita bertahan sampai hari ini. 2 Korintus 5 ayat 7 dan ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 7 dan ayat 17. Di situ dikatakan, sebab hidup kami ini, hidup saya dan saudara, sekarang adalah hidup karena apa? Percaya. Bukan karena orang yang melihat kita itu buah dari sebuah kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Anda punya iman, aku punya perbuatan. Tunjukkan perbuatanmu merupakan manifestasi dari iman yang di dalam. Haleluya. Amin. Yang di dalam kita itu gak mungkin enggak. Pasti terrefleksi. Karena apa yang di dalam kita itulah saudara dan saya. Gak bisa kamuflase. Gak bisa pura-pura. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Haleluya. Kenapa? Itu jadi pola hidup kita. Karena sudah terbukti. Saya diselamatkan bukan karena melihat. Tapi karena percaya. Yang saya tidak lihat, karena saya percaya. Dia nyatakan dirinya dalam hidup saya. Sehingga sekarang saudara bisa melihat pribadi yang saya percaya. Siapa dia? Ya Tuhan yang mana? Berikan tepuk tangan buat Yesus. Amin. Selanjutnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini penting nih, jangan pakai perasaan ya. Anda harus benar-benar make sure, yakin ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Artinya bertobat, lahir baru. Dan mengalami kepenuhan, bahkan seluruh kepenuhan kealahan itu sendiri. Dalam hidup kita. Sorry to say, hal ini terjadi dari sejak 30 tahun lalu. Di mana saya mengalami perjumpaan. Dan dia gak akan pernah meninggalkan saya. Kasihnya gak akan pernah berubah. Kesetiaannya gak pernah berubah. Semua yang dia berikan pada waktu itu, dia gak akan pernah cabut lagi. Kesembuhan mujizat, kelepasan, pemulihan terjadi. Dia gak pernah cabut lagi. Amin. Apa yang dia sudah kasih, dia gak mungkin cabut. Dosa sudah ditebus, dia gak mungkin batalkan. Berarti kalau dia batalkan, Anda yang membatalkan, dia gak mungkin batal. Karena darahnya sudah tercurah. Dari sejak 2000 tahun lalu, surga tidak membatalkan. Amin. Gak mungkin. Terus Yesus balik lagi ke dalam dia, gue cabut lagi, balik. Apa yang dia kerjakan sekali, cukup. Pengampunannya bersifat kekal. Haleluya. Amin. Nah dari sejak saat itu lihat, saat di situ katakan, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Kita dijadikan segambar serupa sujud dengan dia, karena dosa masuk, lihat, gambar rupa wujudnya rusak. Maka yang masuk itu yang jahat, yang sesungguhnya itu bukan kita punya identitas. Itu hanya kelakuan-kelakuan yang berdosa. Yang Anda setujui karena Anda tidak berdaya. Amin. Nah sekarang dosa sudah diselesaikan. Kelumpuhan sudah diselesaikan. Sakit penyakit sudah diselesaikan. Bokeh udah diselesaikan. Amin. Loh, iya dong. Apakah Tuhan mencabut berkatnya, Kejadian 1:8? Maka Tuhan memberkati. Apakah dia cabut itu? Enggak tuh, buktinya sampai hari ini ayatnya masih ada tuh. Betul? Kalau dia cabut, Anda hapus satu ayat. Tapi ayat itu enggak tuh. Dia always blessed to you. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya apa? Dia pulihkan hidup saya. Dia enggak ampuni. Dan dia sudah lepaskan. Maka sekarang nih, setelah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka saya menjadi ciptaan yang baru. Kembali sefrekuensi lagi dengan Tuhan. Jati diri dan identitas saya yang sesungguhnya itu hadir dalam hidup saya.
Ciptaan yang baru. Siapa sekarang yang ada dalam hidup kita? Yesus, haleluya. Siapa yang dalam hidup kita? Kebenaran, haleluya. Siapa yang dalam hidup kita? Ya Roh Kudus. Terus Roh Kudus check in check out? Tidak. Dia tidak check in check out. Kalau Anda pikir Roh Kudus check in check out, hotel kali tubuhmu. Dia enggak check in. Dia permanen. Dia meteraikan kamu menjadi milik kepunyaannya. Yang ditebus dengan harga yang mahal. Dan karya penebusan itu enggak ada yang bisa batalkan. Haleluya. Amin. Dan setelah dia ada dalam hidup kita, kita ketemu jati diri kita, identitas kita yang sesungguhnya. Saya bukan lagi preman, saya bukan lagi pecandu narkotika, saya bukan lagi penyakitan, dan gue juga bukan bokeh dari Yesus. Haleluya. Amin. Dan sekarang saya sudah menjadi hidup yang baru. Life so very easy. Hidup jadi mudah. Halo? Hidup jadi mudah. Itu kok muka-muka tegangmu, muka lu susah banget sih. Kok kayaknya gak sepaham sama gue. Lalu setelah ada di dalam Tuhan, jadi ciptaan yang baru. Ya ilah Tuhan. Hidup itu menjadi mudah. Kenapa? Karena dianya sudah ada dalam hidup ini. Amin. Tanya sama sebelah, kenapa hidup lu susah? Kurang paham sih lo. Selanjutnya kenapa itu jadi mudah? Coba kita lihat. Galatia 2. Galatia 2 ayat 20. Sorry ya saya agak sedikit bawa Anda relax dengan ketawa-ketawa kecil supaya jangan terlalu tegang. Amin. Supaya gimana Pak Jeki khotbahnya enak juga sih, banyak ketawanya. Cuman pesannya masuk gak? Haleluya. Galatia 2 ayat 20. Di situ dikatakan, lihat. Ku telah mati. Oh, di situ keren loh ayatnya. Widih, boleh nih. Cepet Theo juga nih, ada yang mau nyumbang. Minimal 100 juta. Ya. Ku telah mati dan sekarang aku sudah menjadi namun aku tetapi di sini dikatakan apa? Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Benar gak dia hidup? Ayat ini mengatakan kepada kita, dengar baik. Bukan kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tapi izinkanlah kuasa kehidupannya mengalir dalam hidup kita. Bukan ku berikan hidupku kepadamu Tuhan. Blah. Saya gak perlu hidup kamu. Saya akan berikan yang kamu perlu. Apa itu? Izinkan kuasa dan hidupku mengalir melalui hidup kamu. Wow. Amin. Kalau itu terjadi dan terjadi dalam hidup saya kok. Hidup itu jadi begitu mudah ya. Gak terlalu pusing tuh. Kenapa? Karena ada kehidupan Yesus mengalir dalam hidup saya. Kalau soal saudara diberkati, saudara gak boleh ngeragukan. But Tuhan tuh always and forever. Dia selalu berkati kamu. Bukan cuman kamu, jangan GR dulu. Orang yang gak percaya pun Tuhan tetap berkati. Orang yang gak nyembah Tuhan juga Tuhan tetap berkati itu. Orang yang pelayanan juga Tuhan tetap berkati itu. Amin. Cuman yang membuat berbeda, kalau kita tahu kita diberkati, maka Tuhan ingin agar kita lebih berbahagia.
Pada waktu kita diberkati, untuk bisa kita lebih berbahagia nggak ada lagi lain. Jadilah berkat buat orang lain. Haleluya. Mana lebih senang? Waktu Anda memberi atau waktu Anda menerima? Cie. Bilang sama sebelahnya, malaikat gemes banget sama dia, tuh pengen cubit pipinya. Betul, sorry. Thank you, we all family, oke kan gak seberapa orang. Kan kita semua deket lah, kenal semua. Amin. Lebih kita diberkati, gak mungkin gak, Tuhan gak mungkin gak berkati kamu. Cuman seringkali yang menjadi trouble, permasalahan. Itu pada waktu kamu gak menggenapi untuk kamu jadi berkat. Sehingga kamu gak ada bedanya dengan orang dunia sana. Harus buat perbedaan dong. Perbedaannya itu. Karena dengan iman kita dibenarkan. Dan pola kita hidup kita diubah. Kita ketemu dengan jati diri identitas kita. Dan lihat, kalau hidup Anda saudara di sini, surga itu sudah menjadi sebuah kepastian loh buat saudara. Amin. Gak perlu khawatir, hidup begitu mudahnya, hidup itu begitu gampang. Gak perlu takut, haleluya. Uang surga aja udah menjadi kepastian, yang lebih pasti lagi, yang punya surga udah di dalam kita. Amin. Indonesia gelap. Biar aja dia gelap. Biar kita semakin terang. Amin. Loh kalau dia hidup dalam hidup kita. Sorry ya, ini ayat firman Tuhan itu memang sudah jadi hidup kami. Ya, saya saksi nih. Dia punya kesempatan kalau punya dendam sama gue. Bohong lu Jack gitu ya. Ya silakan. Karena yang menghakimi kita bukan orang jauh, orang dekat. Kalau orang jauh dia ya orang jauh nggak boleh berasumsi dalam menghakimi. Tapi apa yang Anda lihat, Anda boleh punya hak untuk menghakimi. Betul? Anda ke gereja, begitu hari Sabtunya masih ajab-ajab. Kamu lihat, waduh ada dipik nih opa-opa. Betul? Anda boleh tuh, gak boleh lu, berdosa lu. Boleh. Tapi asumsi gak boleh. Haleluya. Amin. Hari apa yang kamu lihat? Kalau saudara kamu boleh bisa tegur. Tapi yang gak kamu lihat, jangan tuh, jangan. Gak boleh. Hakimi dari apa yang kamu bisa jangan menghakimi dari asumsi. Haleluya. Nah setelah dalam Tuhan ya izinkan saja kehidupan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Satu, kasihnya gak akan pernah padam dalam hidup kita. Kedua, kesetiaannya gak pernah mungkin padam dalam hidup kita. Karena dia begitu besar artinya gak akan pernah mengalami perubahan oleh segala sesuatu yang berubah. Amin. Hidup jadi mudah. Saya punya kerja gak? Enggak. Tapi saya bekerja dengan satu pribadi yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Pernah kan kalau agak puji Tuhan gue mau kerja sama siapa nih? Teman gue yang ini konglo, yang ini konglo, yang itu kolong jembatan. Kan banyak teman kita dari mana ada, betul? Hidupnya enak. Terus kayaknya kita mau berhenti melayani Tuhan. Aduh Tuhan cuma ngomong, hey Jackie. Kamu tuh melayani saya, artinya apa? Saya tuh lebih dari orang-orang yang kamu anggap kaya. Mereka itu saya yang ciptain. Amin. Dari situ saya bertobat, saya kembali Tuhan ampun. Ya udah deh. Ku nanti engkau Allah kuasa. Diam aja, sabar aja. Tanggungan ada gak? Banyak. Keluarga, istri, anak-anak. Bahkan sekarang juga ada pelayanan. Pelayanan keluar cukup banyak tuh. Ya untuk daripada FIFA sih, FIFA gede banget. Ya itu memang udah dia sih. Bajunya beda. Tapi iman dan pengeluarannya sama karena tujuannya gak ada lagi lain jiwa. Amin. Kami buka pelayanan juga ya karena Tuhan yang suruh ya. Kalau Tuhan gak suruh gak mau. Kalau Tuhan suruh jangan tunda-tunda ya. Ntar kayak Musa lo 40 tahun di padang gurun dulu. Coba dengar waktu masih di Mesir. Dia gak usah ke padang gurun tuh. Karena dia bertindak sendiri. Untuk memimpin suku bangsa Israel. Dia bunuh orang Mesir. Akhirnya apa?
Dia melakukan kehendak Tuhan dengan caranya sendiri. Akhirnya apa? Tertunda 40 tahun loh. 40 tahun tuh orang Mesir, orang suku bangsa Israel diperbudak. Kenapa? Karena mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau Tuhan yang memutuskan, jangan tunggu-tunggu, segera bergerak. Amin. Apa yang keluar di samping keluarga, kepentingan keluarga, rumah tangga, is okay. Puji Tuhan sih punya istri agak mengirit gitu. Ya saya irit banget loh. Kadang-kadang kalau dia nawar belanja saya bilang gak kenal. Gue bilang gak kenal. So gaya-gaya jalan-jalan perasaan Indonesia gak usah. Jalan-jalan. Lu ke situ pelayanan. Ya boleh dong window shopping. Gak usah ntar kepengenan. Gak mungkin lah Pak gue pengen. Bukan itu ntar harga di situ lu tawar. Itu gue ngeri deh. Lu ke PI jangan nawar. Haleluya. Hah? Nawar bu gitu. Tolong punya pemahaman. Pasar laris lalu tawar tuh sampai diskon terakhir. Boleh. Haleluya. Plaza Indonesia mau belanja nawar. Jangan. Udah diam-diam aja di gereja. Ya. Itu keluarga rumah tangga. Oke, anak-anak saya kadang-kadang kalau lihat account kami. Aduh Pak. Itu dari 0 ke 0 ya Pak. Gitu. Dari bulan 0. 0 lagi. Siapa lagi? 0 lagi. Coba saya dari zero to zero katanya. Betul? Ya nggak apa-apa. Biarlah Tuhan selalu yang memenuhinya di sepanjang bulan itu. Haleluya. Amin. Nggak ada kerjaan bos. Dia duduk diam aja. Kalau nggak bergerak. Ya kecil sih persekutuan doa kami ya satu kali ibadah. Sorry ya, ini uangnya kan kita sendiri dia suka komplain. Sorry buat perbandingan aja ya satu kali hari Rabu ibadah paling nggak ada 2 juta setengah untuk biaya operasional. Sebulan berapa? Ya oke lah pokok rata 10 juta. Terus sekarang ibadah anak-anak nih, pemusik, pemuda di Kuningan City karena nggak ada pemudanya dan anak yang penting dia main-main aja lah nyembah Tuhan. Itu satu kali ibadah bisa 2 juta setengah juga. Sebulan berapa jadi? 10 juta juga. Betul? Ibadah penjara sebulan 5 juta. Jadi berapa? 25. Ke Nusa Kambangan setiap bulan minimal 35 juta. Jadi berapa? Hitung dong biasa lu pinter. Jadi berapa? 60 juta itu untuk pelayanan aja. Masih bingung mikirin duit. Halo? Nggak kerja. Dan nggak kirim-kirim proposal. Ada yang pernah saya kirimin proposal jemaat di sini? Ada? Nggak ada kan? Bilang mas sebelahnya kirim dong. Itu untuk apa? Untuk kerja yang datang pede dikasih makanan ngeledek lagi makan ini aja. Coba lihat tuh. Padahal nggak ada kolektor, siapin kantong kolektor kecil banget tuh. Iya sesuka-sukanya aja nih. Disiapin makanan ini lagi katanya gitu. Akhirnya saya bilang, Oma kalau cocok ambil, nggak cocok tinggalin aja. Cocok semua habis juga tiap hari. Mau apa? Ya kalau kantong kolektor aduh. Udah sama lah di sini. Ya, cuma kayak itu oma-oma udah gak berdaya, gak punya kerjaan, sakit hati, buang anak kali, ya kecewa. Tapi itu, ya oke deh. Yang penting punya hati untuk memberi, gak apa-apa. Ya karena itu juga Tuhan yang beri kok semuanya. Betul. Penjara, coba lu. Kolektor, yang ada surat cinta terus Pak, blue jean nomor 31. Tiap minta saya kasih, biasain lu terima ya, jangan bagian minta terus, saya bilang gitu. Akhirnya diam satu kali dia naik memang bersaksi cuman jeansnya udah bolong. Terus dia turun saya tanya, itu jeans andalan apa memang itu jeans andalan buat kamu naik di gereja atau lu punya lagi yang lain? Kalau itu cuman andalan naik gereja supaya gue bawain jeans gue gak kasih. Betul pastor kurang ini tapi jeans. Kubannya mati lagi. Ya udah saya bilang beli deh. Karena ya kita pelayan penjara kan tolong ya jangan biasain minta.
Kalian harus punya kebiasaan mengucap syukur dalam hal menerima. Haleluya. Amin. Coba lagi. Mana? Pemuda anak-anak. Dah pemuda lagi. Haleluya. Makanya kalau kasih duit jajan anak-anak gedean dikit Pak Bu. Apalagi hari Minggu. Haleluya. Sembari titip pesan ntar masukin kantong kolekte ya. Haleluya. Ajar anak-anak kita itu memberi dari sejak usia dini. Amin. Anak saya 2 tuh. Karakternya 2 berbeda. Yang satu Efraim. Yang satu sekalipun tabungannya ada sekian juta tetap begitu makan bayarin. Coba lihat. Dua-duanya sama. Cuman dia punya kebutuhan dia beli sendiri. Alat musik lah dia beli sendiri. Semua kebutuhan musik dia beli sendiri. Nah anak saya yang satu punya kebutuhan nyenggol-nyenggol gue. Sama juga. Hidup ya santai aja semuanya. Pelayanan kalau uangnya nggak ada ya udah ya tutup aja Tuhan. Berarti kalau udah nggak bisa operasional ya sudah. Betul. Tapi selama soal batin gitu ya udah Tuhan di tengah ada paling tutup. Baru ngebatin nggak ngomong. Tahu ada ya centang support pelayanan masuk jalan terus sampai hari ini saudara. Amin. Life is very easy. Cici. Amin. Bilang sama sebelahnya, lu dikasih yang gampang susah-susahin hidup. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah gelap. Tetapi kapan? Sekarang. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Sekalipun kegelapan itu bukan identitas kita. Dan kegelapan itu bukan yang kita inginkan. Tapi kita tidak maka hidup kita jadi gelap. Sekarang setelah kita diubahkan dan dipulihkan. Kita ketemu dengan jati diri identitas kita. Kita hidup secara alamiah kita. Kalau kamu hidup dalam kegelapan, maka termanifestasilah dalam alamiah kamu pasti gelap. Amin. Nah sekarang setelah kamu diperbaharui, kamu adalah terang. Terang itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang ada dalam kita melalui kuasa pengurapan Roh Kudus-Nya yang memberikan kita iman. Berarti kekudusan adalah alamiah kita sekarang. Siapa orang kudus di tempat ini? Ya oke. Mungkin Anda orang yang gak gampang bereaksi. Tapi saya percaya kamu dengar. Amin. Jadi sekarang kita itu alamiah kita nih, natur kita nih, alam kehidupan kita yang sudah ada di dalam Tuhan, kesucian, kekudusan itu adalah alamiah kita. Haleluya. Amin. Dan kekudusan kesucian ini bukan karena perbuatan kita. Bukan karena upaya dan usaha kita. Tetapi kekudusan kesucian itu hanya satu. Berdasarkan hubungan. Haleluya. Berdasarkan hubungan. Haleluya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Berarti sekarang kita terkoneksi. Punya hubungan. Nah hubungan itu gak bisa diganggu gugat saudara. Anda natural Anda, alami Anda sekarang, Anda orang kudusnya Tuhan. Haleluya. Amin. Itu karena hubungan. Itu sekarang jati diri dan identitas kita semua. Yang Anda harus waspadai sebetulnya apa? 3 hal. Pertama setan. Amin. Setan mau berusaha tuh. Agar kekudusan kita redup dan sirna.
Bisa gak dia sentuh itu? Bisa gak dia sentuh itu? Setan bisa sentuh gak kekudusan kamu? Bisa. Kudus itu siapa? Tuhan. Setan bisa sentuh? Gak bisa. Kecuali, bilang mas sebelahnya, pintar-pintar dikit jangan diizinkan. Betul? Yang kedua, loh, mana lebih besar otoritas setan atau babi? Otoritas setan atau babi? Anda pernah dengar cerita waktu Yesus nyebrang Danau Galilea ada badai. Diapain tuh badai? Oh, badai hadirlah. Sekalipun dalam lembah kekelaman, dalam badai aku berserta. Gitu. Yesus apa? Hardik badai itu. Jadi jika ada badai itu bukan dari Tuhan. Hardik, haleluya. Amin. Dan setelah itu dia sampai di Gerasa. Ada orang kerasukan roh jahat. Banyak gak tuh roh jahat? Banyak tuh. Bisa ditaklukkan gak oleh manusia? Gak bisa tuh. Gak bisa, berbahaya saudara. Amin. Tapi begitu Yesus datang tersungkur dia. Karena Yesus usir. Dia tersungkur. Mau apa engkau anak Allah yang hidup? Waktuku belum tiba untuk kau menyiksa aku. Dengar baik, Tuhan gak pernah punya rancangan untuk menyiksa bikin kamu susah. Amin. Amin. Bilang Mas Surabaya, jangan bikin diri sendiri susah dan siksa. Ya. Setelah itu setan lihat apa? Begitu suruh ada apa di sana? Ada bang? Dia langsung masuk atau perlu izin? Perlu izin atau masuk? Izin. Kalau nggak diizinin masuk? Enggak. Terhadap babi aja setan nggak punya otoritas, saudara. Apalagi ada roh Tuhan dalam hidup kamu. Amin. Setan nggak punya lagi otoritas dalam hidup kamu. Di seberang punya pemahaman yang salah. Babi jangan dimakan. Ada setannya. Amin. Kita panggang kalau itu kita makan. Makanya jangan macam-macam orang Kristen. Babi kemasukan setan dimakan. Haleluya. Amin. Nah yang ketiga ini nih. Yang saudara harus benar-benar. Ya Anda sadari bahwa Anda tuh kudus suci karena hubungan. Betul. Dia akan lepas kamu yang bagian kamu tuh yang harus tetap yakin. Apa yang ketiga itu? Flesh kamu. Daging. Flesh. Daging. Tabiat-tabiat kelakuan-kelakuan yang lama. Itu enggak hilang. Masih suka nongol-nongol kan? Betul? Betul? Betul enggak? Makanya gue gak suka ke Bali. Kalau ke Bali kan gue mesti cari kacamata yang super gelap. Supaya bini gak lihat. Tutup mata tapi larak lirik kanan kiri. Masih ada gak itu dalam hidupmu cowok? Pak? Masih ada gak? Oh gak ada, kudu semua suci. Masih ada gak? Masih ada. Cuman dia tidak berkelanjutan. Haleluya. Enggak diterusin, haleluya. Kenapa? Karena kamu punya jati diri identitas yang kudus dan suci. Berarti daging masih bisa bermanifestasi ke dalam hidup kamu. Bisa. Tapi kesucian Allah, dia tetap lebih besar dari daging, saudara. Jangan izinkan setan menghakimi kamu. Jangan izinkan orang menghakimi kamu. Jangan izinkan kamu menghakimi dirimu sendiri. Amin. Kita kudus karena hubungan, bukan karena perbuatan upaya usaha kita. Amin. Yang terakhir benar-benar pemain musik silakan, masih ada 1 menit aja. Pemain musik silakan. Yang terakhir 2 Korintus 13 ayat 5. Ya. Ujilah siapa? Dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam apa? Iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa siapa? Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu gak akan tahan uji. Amin. Dan saya percaya firman yang disampaikan, Anda paham, Anda ngerti. Yang sekarang Tuhan minta kobarkanlah karena rohani yang ada dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saya tahu masih mau lebih panjang lagi, tapi karena waktu. Cuman ntar jika ada yang mau ditanya, boleh ya? Saya harap enggak ada. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yes. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu, Tuhan gak minta kamu menyerahkan hidupmu kepadanya, tapi yang Tuhan minta, izinkan hidup Dia mengalir melalui hidup kamu. Karena kau bukan milikmu sendiri, kau sekarang milik Tuhan yang telah ditebus dengan harga yang mahal, yang merancangkan kehidupan yang lebih mudah di dalam dunia. Sebab dunia perlu aliran-aliran kehidupan Yesus melalui hidupmu, dimanapun engkau berada. Tuhan gak akan pernah bikin kamu susah. Tuhan ingin membuat semuanya menjadi berhasil. Jangan pernah ragukan bagian Tuhan yang memberkati kamu. Apapun situasi kondisimu, tetap yakin dan percaya Tuhan selalu berkati kamu. Tapi janganlah seperti kebanyakan orang yang hanya selalu nuntut diberkati. Tapi jadilah berkat agar bertambah sukacitamu di dalam Tuhan. Dan sekarang kamu ngerti, kamu paham. Dosamu udah diselesaikan. Kamu bukan lagi disebut sebagai orang berdosa. Kamu orang benar karena ada kebenaran, ada Yesus dalam hidup kamu. Dan jangan pernah ragu dan jangan mau izinkan semua hal yang menghakimi kamu. Bahkan Tuhan sendiri enggak pernah menghakimi kamu. Penghakiman bersifat membudaki saudara. Tapi Tuhan selalu melepaskan saudara. Dan kamu hidup dalam kekudusan. Kamu kudus, kamu suci. Karena itu adalah alamiah kamu sekarang. Dan kekudusan, kesucian bukan karena upaya usaha, bukan karena pelanggaranmu, tapi karena hubunganmu dengan Bapa. Saya punya anak, marganya ya Mailor juga. Sekalipun dia punya salah, apakah marga itu saya cabut? Enggak tuh. Pada waktu dia punya salah, apakah saya membuang dia? Enggak tuh. Sekalipun dia belum mengaku salahnya, saya tetap anak saya tetap sayang, saya tetap mengasihi. Pada waktu dia mengakui, Pak, maaf kemarin saya salah. Saya akan katakan, Papa udah maafin kok sebelum kamu minta maaf. Kenapa Papa begitu? Ya karena hubungan kamu sama saya anak. Saya yang jahat aja begitu. Apalagi Tuhan. Korahlah takas. Angkat tangan saudara. This is your time. Haleluya. Korahlah takas. Kamu kudus, kamu suci. Ada kehidupan Yesus yang mengalir melalui hidup kamu. Kamu kudus, kamu suci karena hubungan. Haleluya. Jangan pernah ragukan Tuhan. Tidak satupun jalan yang akan terbuka. Semuanya pasti terbuka. Dalam usaha, dalam bisnis, pekerjaan. Kamu sadari natur alamiah kamu, kamu ngerti posisi kamu. Dia akan berikan kamu ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan segala sesuatu sehingga Anda mengalami keberhasilan. Namun di dalam kondisi itu juga Tuhan minta manifestasikan dong buah Roh Kudus-Mu dalam kesabaran. Sabar, jangan tergesa-gesa karena pada waktu Anda tergesa-gesa akan mengalami kerugian. Dan jaga ucapan mulutmu. Ucapan yang beriman bertolak belakang dengan kondisi yang ada.
Sebab posisi hidupmu itu sudah di atas. Haleluya. Posisi hidupmu sudah diberkati dan menjadi berkat. Anda sehat. Haleluya. Koralataka syakar. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan terangkat kepadamu. Kau lepaskan, biarlah kobaran api rohani terus mengalir dalam hidup mereka. Pengurapan-Mu kiranya terpancar keluar, bermanifestasi dengan aktif dalam nama Yesus. Pola pikir dan pemahaman yang baru menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami doa ucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.